Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Haq, kelas HKID dengan NIM 10 100 123 140. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum PTUN dan kuasa hukum. Kuasa hukum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan PTUN. Adapun Undang-Undang Dasar Hukum PTUN dan Kuasa Hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Adapun Undang-Undang Nomor 51 tentang Undang-Undang Tahun Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ketua. Pasal 57, para pihak dapat berencana melalui kuasa hakim dengan surat kuasa khusus. Adapun pasal 58, kuasa hukum wajib menunjukkan surat kuasa saat beracara di persidangan. Adapun pengertian kuasa hukum. Kuasa hukum adalah orang yang mendapat wewenang dari pihak berperkara untuk bertindak atas nama dan kepentingan hukum pihak tersebut di pengadilan. Biasanya kuasa hukum merupakan seorang advokat yang telah memiliki izin praktik, namun dalam kondisi tertentu pihak dan advokat juga dapat menjadi kuasa hukum dengan persetujuan hakim. Itulah tadi pengertian tentang kuasa hukum. Kuasa hukum seperti orang yang mendapat wewenang dari pihak perkara untuk bertindak atas nama yang kepentingan hukum pihak tersebut di pengadilan. Selanjutnya, adapun kedudukan kuasa hukum. Kedudukan kuasa hukum dalam sistem peradilan tata usaha negara, kuasa hukum memiliki kedudukan sebagai perwakilan sah yang menjalankan tindakan hukum atas nama kliennya. Ia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan sebuah argumentasi hukum, menyusun gugatan, menghadirkan bukti dan memberikan pembelaan hukum dalam batas surat kuasa yang telah diberikan. Itulah kedudukan suatu kuasa hukum dalam sistem peradilan tata usaha negara. Selanjutnya saya menjelaskan tentang syarat kuasa hukum di peradilan tata usaha negara. Adapun syarat kuasa hukum di peradilan tata usaha negara, seorang dapat menjadi kuasa hukum di peradilan tata usaha negara apabila memenuhi beberapa ketentuan. Ada beberapa syarat kuasa hukum di peradilan tata usaha negara. Yang pertama, memiliki surat kuasa khusus dari pihak yang diwakilinya. Dan yang kedua, terdaftar sebagai advokat atau memperoleh izin beracara dari hakim. Adapun yang ketiga, tidak sedang dicabut hak bicaranya oleh organisasi, profesi, atau pengadilan. Dan yang keempat, bertindak sesuai etika dan aturan hukum acara yang berlaku. Itulah tadi syarat kuasa hukum di peradilan tata usaha negara. Ada empat syarat kuasa hukum di peradilan tata usaha negara.
Selanjutnya saya menjelaskan tentang hak dan kewajiban kuasa hukum di peradilan tata usaha negara. Adapun hak dan kewajiban, hak kuasa hukum meliputi mendampingi klien mengajukan alat bukti, menyusun pembelaan, dan mengajukan upaya hukum lanjutan. Sedangkan kewajibannya mencakup menaati hukum acara, menjaga kerahasiaan klien, berperilaku profesional, serta menjunjung tinggi kode etik advokat. Itulah tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban kuasa hukum di peradilan tata usaha negara. Setelah hak dan kewajiban peradilan tata usaha negara, muncullah lagi yang namanya tanggung jawab kuasa hukum. Tanggung jawab kuasa hukum seperti kuasa hukum yang bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya di persidangan. Ia wajib menjaga integritas, bertindak jujur, dan menghindar penyalahgunaan wewenang, kegagalan, dan menghindar memenuhi tanggung jawab. Ini dapat menimbulkan sanksi etik maupun hukum. Itulah tadi tanggung jawab kuasa hukum di peradilan tata usaha negara. Setelah hak dan tanggung jawab kuasa hukum di peradilan tata usaha negara, muncullah lagi yang namanya proses berbicara bersama kuasa hukum di peradilan tata usaha negara. Adapun proses berbicara bersama kuasa hukum terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengajuan gugatan oleh kuasa hukum. Dan yang kedua, pemeriksaan persiapan oleh hakim. Dan yang ketiga, pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian dan saksi. Dan yang keempat, penyampaian kesimpulan. Dan yang kelima, pembacaan putusan. Adapun di setiap tahap-tahap kuasa hukum berperan aktif untuk memastikan keadilan bagi kliennya. Adapun contoh perkara seorang ASN, contohnya ini seorang ASN menggugat keputusan mulasi jabatannya yang dianggap melanggar prosedur. Dalam kasus tersebut, kuasa hukum membantu menyusun argumentasi hukum, menghadirkan bukti, dan memastikan bahwa hak-hak administratif kliennya tidak dianggap oleh pejabat tun. Adapun permasalahan dan tantangan, beberapa permasalahan yang sering dihadapi kuasa hukum dalam praktik peradilan tata usaha negara. Muncullah yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi PTUN. Dan yang kedua, tantangan menjaga profesionalisme dan etika advokat. Dan yang ketiga, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum bagi pihak tidak mampu. Dan yang keempat, tekanan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam perkara administrasi. Itulah tadi permasalahan dan tantangan kuasa hukum di peradilan tata usaha negara. Adapun kesimpulan kuasa hukum di peradilan tata usaha negara. Kuasa hukum memiliki peran vital dalam menegakkan prinsip keadilan administrasi negara. Dengan adanya kuasa hukum, masyarakat memiliki akses yang lebih
luas terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu penting bagi setiap kuasa hukum untuk menjalankan tugasnya dengan profesional, jujur, dan berintegrasi tinggi. Itulah tadi yang saya jelaskan dari tugas saya pribadi dengan nama Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 10.100.123.140. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.